dua buah kampung yang ramai penduduknya di tebing Sungai Trengganu. Sangat suka pergi merantau ke negeri-negeri lain dalam tanah Melayu. Kadang-kadang mereka pergi dengan anak istrinya. Barang-barang yang dibawa dalam perantauan itu ialah kain-kain sutra, tenunan Trengganu, tikar pandan, tudung saji, barang-barang dari tembaga dan perak, keris dan parang tempaan tukang-tukang Trengganu yang termasyur kepandaiannya. Bolehlah dipuji usaha mereka itu sebagai pelopor-pelopor perniagaan, memperkenalkan kesenian dan kebudayaan negerinya. Modal mereka itu tidaklah besar, tetapi perbelanjaan merantau itu juga tidak besar. Mereka membuat perhubungan yang baik dengan orang-orang di tempat mereka pergi berdagang itu. Soal tempat, menginap, makan dan minum, dan cara memperkenalkan barang-barang dagang mereka itu tidaklah sukar, karena di mana-mana mereka itu biasanya mendapat sokongan dan sambutan yang baik. Tetapi sekarang keadaan sudah tak banyak berubah. Tempat penjual-penjual kain itu sudah diambil ataupun dirampas oleh saudagar-saudagar yang bermodal besar, yang siap lengkap dengan pengangkutan yang cepat. Penjual kain-kain tenunan itu tidak lagi dijajakan dari satu rumah ke rumah yang lainnya seperti dulu. Perniagaan sekarang dijalankan menerusi pejabat pusat dan bank. Dan barang-barang buatan tangan yang halus lagi indah itu sedang mendapat perlawanan yang hebat daripada barang-barang buatan mesin yang didatangkan dari negeri-negeri asing. Biar bagaimanapun, orang-orang Melayu memberi nilai yang baik pada kain-kain buatan bangsanya. Teristimewanya untuk kegunaan bersukaria, untuk pakaian hari raya, upacara perkawinan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam beberapa buah kampung di negeri Trengganu dan Kelantan, masih ada orang-orang yang bertenun kain. Berapakah pendapatan seorang tukang tenun itu dalam sehari? Sedikit benar, hanya kira-kira 30 sen sehari. Upah menenun sehelai kain biasanya hanya RM1 sehelai. Dan untuk menyiapkan sehelai itu, sekurang-kurangnya mau makan 3 hari. Upah menenun kain songket adalah mahal sedikit, tetapi pukul rata. Pendapatan tukang tenun itu tidak mencukupi untuk sara hidupnya yang sederhana. Tetapi ada kemujurannya. Pekerjaan itu boleh dikatakan sambil-sambilan saja, yaitu sementara menanti padi dimasak. Sementara ombak laut belum teduh dan kebanyakan penenun-penenun kain itu ialah perempuan-perempuan yang sudah lebih umur, janda-janda yang belum bernasib baik mendapat suami baru. Mustafa berjumpa dengan seorang perempuan tua yang sebelah kakinya telah dipotong selama dia mengidap kudis yang tidak mau betah-betah. Mulanya setelah kakinya dipotong, ia diberi bantuan uang bulan-bulan oleh pejabat kebajikan masyarakat. Kemudian bantuan itu diberhentikan dengan alasan bahwa ia boleh bekerja ringan. Dan ada pula waris-waris yang boleh membantu nafkah hidupnya. Maka mengambil upahlah perempuan tua itu. Dia tidak boleh menenun, tetapi pandai menyusun benang dan memasangnya pada alat tenun. Dapatlah dia 30 sen per hari. Dan hiduplah dia di pondok buruknya. Dan oleh sebab dia seorang perempuan yang berperangai baik, peramah dan penyayang kepada anak-anak, maka banyaklah tangan-tangan yang murah mengulurkan bantuan kepadanya. Coba awak pikirkan baik-baik nasib perempuan tua itu tadi, kata Mustafa kepada Mamat apabila mereka balik ke rumah semula. Dia tak mau duduk di kaki lima, memegang tempurung, sungguh pun dia miskin dan menderita. Tetapi masih ada kekayaan dan kebahagiaan pada hidupnya, kata Mustafa lagi. Saya tak mengerti, Bu, ujar Mamat. Kalau miskin, mengapa pula boleh dikatakan kaya? Kalau menderita, maka itu artinya tidak bahagia. Demikian ujarnya. Tetapi dia sentiasa suka berbudi dan berbakti. Orang-orang yang lalu lintas di depan pondoknya seringkali berhenti berteduh dari panas atau hujan. Dan dia menawarkan air minuman atau mengulurkan tapak sirihnya. Biarpun air minumannya itu hanya air sejuk dari telaga. Namun itu pemberian dan kebaktian juga namanya. Itu juga amal jariah namanya.
jika ditinjau daripada hukum fikah. Dan tempo hari menurut katanya dia memberi uang RM1 kepada sahabatnya yang hendak pergi ke Mekah. Tetapi dia tetap miskin, kalaupun tak bertambah miskin, kata Mamat lagi. Pada lahirnya memang betul, tapi batinnya kaya, jiwanya gagah, sahut Mustafa. Kemiskinan bukanlah berarti tidak ada uang atau harta benda, kata lagi Mustafa. Kemiskinan juga berarti tidak sehat tubuh badan, lemah otak, tidak cerdas atau cergas pikiran, tidak kuat jiwa, tidak berkuat semangat, tidak ada kemauan yang kuat untuk berbudi kepada manusia, sesama manusia, kepada masyarakat, kepada bangsa dan tanah air. Mustafa kembali menunjuk Mamat sendiri sebagai satu contoh yang nyata. Lihat diri awak sekarang nih. Oleh sebab kesehatan awak terganggu, maka pekerjaan awak juga terhenti. Tidak lama lagi akan berlangsung tamasya main pantai. Banyak orang yang nanti berkehendakkan kendaraan. Mungkin pada hari itu kelak, jika awak sehat, awak boleh dapat RM20. Akan kayalah awak pada hari itu, jika jiwa raga awak sehat dan kuat. Tetapi barangkali awak pun tak akan cukup kuat pada hari itu nanti, dan hilanglah peluang mendapat uang banyak, bersukaria dan bergembira seperti lain-lain orang. Dan jikalau otak dan pikiran awak kuat, maka awak tentu telah menggunakan uang simpanan awak tempo hari pada perkara-perkara yang menguntungkan, yang boleh menambah jumlah uang itu. Tetapi biar bagaimanapun, jangankan awak berputus asa. Segala pengalaman awak yang telah lalu itu hendaklah awak jadikan pelajaran, kan? Banyak pengalaman juga berhenti kekayaan. Sejenis kekayaan itu sekiranya pengalaman-pengalaman yang digunakan untuk kerja-kerja yang memberi faedah kepada awak sendiri serta kepada orang banyak. Bung, pandai juga bersara rupanya ya, kata Mamat mengusik Mustafa. Dan syarahan Bung lebih bagus daripada saran pemimpin politik yang telah dengar di Padang Malaya dalam bulan yang lalu. Demikian katanya lagi. Mustafa senyum-senyum kambing. Saya bukan bersara. Bersara itu ialah bercakap kepada orang ramai dalam majelis. Saya nak bercakap kepada awak sebab saya anggap awak ialah sahabat dan saudara saya. Setelah selesai makan malam, maka Mustafa pun menulis laporan yang dipanjangkan dan disusun daripada catatan-catatan yang telah dibuatnya siang tadi. Mamat mula baring. Dia berasa cukup penat. Hari itu mengikuti Mustafa berjalan dari sebuah ke sebuah kampung. Mereka telah menyeberang sungai Trengganu pergi ke kampung Manir karena melihat pekan sehari di situ. Juga menyaksikan barang-barang buatan tangan daripada buluh, kebun sayur, perusahaan penggergaji papan, dan sebagainya. Mustafa teringat kepada suatu berita perniagaan yang telah dibaca dalam majalah. Berita itu ada menyebut beberapa puluh juta ringgit harga barang-barang daripada buluh yang dibuat dan dijual orang Trengganu. Tetapi tidak ada pernyataan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh badan-badan perniagaan negeri itu. Sudah makan ubat? Mustafa bertanya, memecah suasana sunyi malam itu. Terlupalah Bung. Terima kasih karena mengingatkan saya, jawab Mamat. Saya mau awak segera sembuh dan sehat semula. Ada banyak lagi tempat-tempat yang hendak saya lawati. Saya mau tengok orang-orang bertukang tembaga, bertukang besi dan menangkap ikan. Dan jikalau awak sudah baik, maka adalah peluang boleh pergi main pantai. Bukankah pada masa itu anak-anak dara semuanya keluar? Saya harap awak akan terpandang seorang gadis yang awak berkenan. Dan kalau nanti dia juga berkenan kepada awak, serta kedua-dua pihak keluarga dia dan awak bersetuju, awak boleh kawin lah. Dan saya boleh jadi pengapit. Aku panggil nama abang siapa dah kemarin? Memang Mustafa suka Bang Sofian ya. Kau manggil aku Acai ya? Kadang pandai berkelakar. Acai. Apa? Lama lagi ke Bung mau tinggal sini? Dia bertanya. Barangkali 6 bulan lagi boleh jadi setahun, jawab Mustafa. Kalau begitu lebih baik Bung juga kucobalah kawin sekali. Mamat mencadangkan. Jikalau ada jodoh pertemuan, apalah salahnya? Mustafa menyokong. Barangkali Bung sudah terpandang seorang gadis jelita di kampung Pulau Rusa tadi. Mamat coba menduga. Di mana? Mustafa bertanya. Di tingkap rumah besar dekat kilang padi itu tadi. Budak beca itu menjawab.
Tajam mata awak nih Mamat. Memang luar biasa cantiknya wanita itu kan. Rambutnya lebat, panjang sampai ke tumit. Kulitnya putih halus, alisnya penuh, lentik dan sangat menarik. Mata bung lagi tajam. Sekilas pandang saja sudah nampak semuanya. Patutlah Bung jadi tukang siasat. Memang kampung Pulau Rusa itu termasuk dengan kecantikan wanita-wanita, kata Mamat. Dan keseniannya juga, Mustafa menambah. Mamat tidak melayan cakap tuh. Dia tak mengerti apa yang dimaksud dengan kata kesenian itu. Suasana sunyi kembali. Mustafa menulis lagi. Mamat coba mau tidur, tetapi matanya tak mau lelap. Hatinya berdetak kencang. Dia bersara pada dirinya sendiri. Ayah, aku suruh kawin. Mak aku suruh kawin. Embung suruh aku kawin. Mustafa menasihatkan aku pula suruh kawin. Dan kawan-kawan aku yang lain pun kayak gitu. Mestikah aku kawin lagi? Manakah wanita yang mau bersuamikan penarik becak? Belum tahu ya. Lihat Peramli atau film penarik becak. Dapat anak hartawan dia. Aku juga mungkin bernasib baik. Demikian itu. Ya, aku mau kawin. Kalau sudah banyak orang-orang yang menyuruh kawin, maka itulah tandanya bahwa nanti akan baik dan bahagia kalau aku kawin. Agama pun menyuruh kawin 1, 2, 3 dan jika mampu 4. Tapi bagiku 1 pun cukuplah. Akan aku coba pinangkan gadis manis di kampung Pulau Rusa itu. Dia tidak terlalu cantik bagiku. Akan susah pula aku nanti menjaganya. Aku tidak mau jadi seorang suami yang terlalu cemburu. Lagi pun rambutnya terlalu panjang. Aku takut terbelit dan mati tercekik di lehernya. Aku suka wanita rambut keriting. Tetapi penyakit aku ini bagaimana? Akan sembuhkah dan sempurna semula sikap kelakian aku ini? Nanti akan menjangkit penyakit aku ini kepada orang lain. Mungkin kepada anakku sendiri. Datang rasa takut dan ngeri kepada pemuda itu. Teringatlah dia akan Tuhan. Bermohonlah dia supaya kesehatannya pulih semula. Mengakulah dia mau menjadi seorang manusia yang baik dan yang berguna. Mamat, Mamat, kedengaran suara nyaring berteriak. Mamat merdeka tidak mendengar, walaupun dia belum tidur. Mustafa memasang telinga. Apalagi yang akan disuarakan oleh suara nyaring pada malam sunyi itu? Marilah tolong hantar kami, kata lagi suara itu. Hantar kami berdua, mereka itu hendak kemana? Apa tujuan? Mamat tidak ada di rumah, sudah balik kampung. Demikian Mustafa menjawab membohong. Beca ada di sini, kata pula suara itu. Itu saya pakai, kata Mustafa. Mari tolong antarkan kami. Hantar kemana? Mustafa bertanya. Marilah turun ke bawah. Ini sekejap, saya hendak cakap. Desak lagi suara yang lembut dan manja. Mustafa memandang ke arah Mamat, baring yang turun naik dadanya. Sudah mulai tidur agaknya dia. Mujarab obat yang diberi dokter itu. Dan mudah-mudahan segeralah dia sihat dan pulih seperti sedia kala. Mustafa turun ke tanah. Malam gelap gulita. Kampung kecil terpencil itu dimasukkan api elektrik. Memang kalau tempat itu diduduki oleh orang-orang miskin, maka lambatlah ia mendapatkan alat-alat kemudahan hidup. Tidak nampak muka orang atau orang-orang yang menunggu di halaman pondok sewa itu. Hanya baunya yang lekas datang menusuk hidung. Nak pergi kemana nih? Berapa orang? Bisik Mustafa. Dan dengan berbisik pula suara halus dan manja itu berlagu di telinga Mustafa. Mereka berdua hendak pergi ke hotel. Di sana ada jamuan besar, ada party. Tauke kaya mau jamu kawan-kawannya. Dan kamu berdua ini dijemput ke sana? Mustafa bertanya. Kami dipanggil, dibayar uang untuk menyerikan majelis itu. Mungkin akan dibawa makan angin di pantai. Demikian diberitahu. Nona penglipur lara rupanya, penggalak minum, menambah selera, penyedap mata. Tunggulah sebentar, saya mau pakai baju dulu ya, kata Mustafa. Cepat ya, nanti ambil dulu uang nih, 5 ringgit. Mustafa meraba, terpegang tangan kecil, terasa jari-jari halus yang tidak berdaging, dan diambilnya kertas dari tangan itu. Kesak tebal rasanya. Betul, itu uang kertas 5 ringgit agaknya. Masih khawatir kalau ia kena tipu. Naik semula ia ke rumah. Kemarin yang di mana, Bang? Jumat, Bang? Hijau. Jumat di mana? Betul, itu uang Podomoro. ringgit. Kemudian dia menukar pakaiannya, memakai seluar yang bersih.
taruh Siantan kaki ya? baru dan Aming kasut siantan yang ya? baik-baik. Sekejap saja dia bersalin pakaian itu. Senin Sudah ya. biasa cepat dan pantas dalam urusan hidupnya. Tidak sempat dia bercermin, dikais-kaiskannya saja rambutnya dengan sikat. Kemudian dia memandang Mamat sekali lagi. Sudah tidur betul budak tuh. Penat dia siang tadi. Diselipkannya uang 5 ringgit tuh di bawah bantal kepala si Mamat. Itu hak dia, rezeki dia. Kemudian pelita dihembuskan padam. Turunlah dia dari pondok itu. Oke, satu bab saja. Terima kasih. Oke, demikianlah tadi Budak Beca karya Ishak Aji Muhammad. Bu, mantap, Bu.